Halo dulur, bersama Majapahit Milenial kita bersama berkumpul lagi ingin membahas tentang ajaran leluhur yang selama ini di mata masyarakat identik ajaran leluhur itu adalah kemusyrik karena berpandangan dengan spiritual. Untuk mengetahui hal itu tersebut, mari kita tanyakan langsung ke Bang Benny biar menjelaskan apa ajaran leluhur itu sesungguhnya. Mari kita tanya kepada Bang Benny, gimana menurut Bang Benny tentang ajaran leluhur yang selama ini di masyarakat dipandang sebagai kemusyrikan karena identik dengan spiritual atau magic. Bagaimana pendapat Bang Benny? Monggo dijelaskan. Rahayu Ong Wilahing Skaring Bawono Langgan. Oke. Sebenarnya kita ini kan masih belajar juga masalah ajaran leluhur. Jadi mungkin sedikit yang mungkin saya ketahui daripada senior-senior kita masih ada yang lebih tahu. Banyak, aku mungkin cuma sedikit aja wawasan dari saya. Ajaran leluhur sebenarnya itu kan ajaran yang muncul atau timbul dari hasil cipta karsa dari setiap masyarakat. Masyarakat itu kan berbeda-beda dan ajaran leluhurnya juga berbeda-beda, tapi tujuannya itu satu. Nah, setiap ajaran itu mengajarkan kebaikan. Nah, ajaran itu yang selama ini kita tahu kan ada bermacam-macam, ada agama, ajaran-ajaran samawi, terutama yang biasanya kita sudah tahu semua itu ajaran samawi. Dan ajaran-ajaran leluhur itu sama kita yang muda-muda itu sudah dilupakan. Ya, untuk itu kita semua yang masih, ya ibaratnya masih bapak-bapak muda ini, yang masih belajar, masih mencari tahu dan menggali ajaran-ajaran yang selama ini tertutup sama ajaran-ajaran samawi. Nah, mungkin ajaran leluhur itu kan banyak macam-macamnya. Kalau di Jawa ada Kejawen, terus di Sumba ada Marapu namanya, terus di Kalimantan ada namanya ya seperti sejenisnya itu. Kalau di Batak Parmalin. Nah, setiap ajaran itu mengajarkan sebuah kebaikan sesuai dengan PR-nya masing-masing. Kalau di Jawa itu Kejawen. Ajaran Kejawen sebenarnya itu kan ajaran yang berlahir dari cipta karsa, dan orang yang menemukan juga itu kan bukan orang sembarangan sampai menemukan ajaran itu. Kita sekarang yang belajar ke arah itu tertutup karena ajaran yang sudah diwariskan sama orang tua. Contohnya ajaran-ajaran samawi. Ajaran leluhur sebenarnya itu kan untuk kita yang muda-muda yang masih kurang paham, makanya kita coba belajar itu. Ajaran leluhur yang sebenarnya kan tujuannya untuk manunggal atau menyatu dengan Sang Pencipta tanpa ada perantara. Jadi ibaratnya kalau di meditasi itu termasuk ajaran leluhur juga kan ya. Meditasi itu begitu dia meditasi antara dia sama
pencipta atau Sang Maha Tunggal itu. Nah, kadang ajaran-ajaran itu kan banyak yang menafsirkannya itu ada yang bersifat klinik atau yang bersifat magic ya. Kadang orang yang tidak tahu itu sebenarnya ajaran leluhur itu kan mau belajar yang mana. Ada spiritual kan, sebenarnya spiritual kan kalau diibaratkan itu olah rasa, olah rasa. Jadi spirit itu kalau roh atau rasa. Nah, untuk itu ajaran-ajaran yang seperti itu sebenarnya ada dua macam, Mas. Kalau di ajaran leluhur itu ada yang memang belajar untuk kesaktian, terus ada yang memang betul-betul mencari Sang Pencipta. Jadi itu harus dibedakan ajaran leluhur yang mana yang mau dipelajari. Kan juga ada pertanyaan juga gini dari masyarakat yang kita lihat ya guys ya. Semua agama itu kan ada kitabnya Ya. Tapi kenapa di ajaran leluhur itu kok tidak ada kitab? Jadi orang itu enggan, canggung atau ragu, bisakah kita menuju ke ibarat ke surga? Kalau orang Jawa bilang kan ke nirwana gitu Bang Benny. Jadi kan biar masyarakat itu dan generasi itu, untuk khususnya generasi lebih mencintai dengan ajaran leluhur, karena ajaran leluhur adalah murni dari nenek moyang kita. Jadi gitu loh. Jadi bagaimana menurut sampean selama ini kan ya tadi yang kita lihat di agama lain ada kitab-kitabnya, sedangkan di Jawa kan untuk ajaran leluhur kan tidak ada. Bagaimana kita belajarnya kan kita juga kurang mengerti gitu loh. Coba gimana gitu sampean? Iya. Kalau di ajaran-ajaran leluhur itu kebanyakan nggak ada kitabnya yang memberikan ajaran. Cuma kan ajaran itu secara lisan dan tidak tertulis. Nah, kalau di ajaran-ajaran Samawi kan itu rata-rata sudah dituliskan. Kalau ajaran leluhur itu hasil cipta karya, terus olah rasa. Nah, begitu manusia atau kita begitu belajar itu tadi dengan ajaran itu, jadi tidak perlu, karena sudah ada di dalam, namanya gitu kitab teles. Berarti kitab teles kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kitab yang memang sudah ada, ya berarti dituntun sama hatinya. Kitab teles itu berarti kitab yang memang sudah tertulis di dalam hatinya, jadi tidak perlu diajarkan. Jadi hati yang menuntun dia untuk mencapai itu. Jadi memang kalau di ajaran leluhur itu kan tidak ada memang yang ditulis, cuma memang ada sebagian literatur yang ditulis untuk generasi-generasi sebelumnya, setelah ajaran itu muncul. Tapi itu kan cuma sebagian, tapi ajaran yang sesungguhnya yang memang yang mendalam itu memang tidak ditulis kalau di ajaran setiap ajaran leluhur, terutama di Kejawen ataupun di ajaran leluhur yang lain kayak di Marapi itu tidak ditulis memang, tapi disampaikan secara lisan antara orang dengan orang. Umpamanya saya sampaikan ke Bang Markus, umpamanya ini ajaran seperti ini, seperti itu ya, diturunkan seperti itu terus. Nanti ajaran itu yang akan menuntun dia, oh ini ya ternyata ajaran. Jadi tidak dituliskan memang kalau di ajaran itu, cuma memang kebanyakan lebih di prakteknya. Jadi umpamanya melakukan doa atau ritual itu ada prakteknya, tapi tidak dituliskan memang, cuma diajarkan secara lisan. Jadi setiap orang itu sebelum mengenal tulisan itu hatinya sudah menuntun dia. Jadi untuk menuntun dia untuk
umpama dia melakukan kesalahan atau apa, dia sudah tahu, oh iya begitu, dia begitu, oh iya ternyata aku melakukan kesalahan. Nah, karena apa, di hatinya ini sudah ada, tanpa apa namanya, ajaran buku itu tadi. Nah, itulah tadi sedikit pencerahan dari Bang Beni bagaimana ajaran leluhur itu sebenarnya menyatukan semua agama untuk menjadi satu unsur, dimana itu timbul dari diri kita atau jiwa sejati kita untuk menemukan diri kita untuk menuju kenirwanaan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, nanti kita sambung di channel berikutnya. Sekian dari kami, Majapahit Milenial. Jangan lupa like atau subscribe tombol di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Majapahit Milenial.